Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berdiri bersama kaum miskin. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Amsal pasal 14 ayat yang ke-31, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang 58. Umat Israel menyampaikan protes mereka kepada Tuhan, "Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak menghiraukannya?" Dalam tradisi Yahudi, puasa dan merendahkan diri yang ditandai dengan duduk di atas abu serta mengenakan kain kabung adalah bentuk penyesalan yang sangat sakral. Di permukaan, umat Israel tampak telah melaksanakan ritual ini dengan sangat baik. Namun, pertanyaannya, mengapa setelah mereka melakukan bagian mereka, Tuhan seolah diam dan tidak merespons doa mereka? Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering merasa demikian? Teguran keras atas kemunafikan ritual ini digemakan kembali dengan sangat tajam melalui Amsal 14 ayat yang ke-31. Tuhan tidak pernah melarang kita melakukan ritual yang baik, namun Tuhan menyelidiki motivasi terdalam di balik semua itu. Ironisnya, banyak dari kita beribadah hanya demi keuntungan pribadi atau agar terlihat saleh, padahal di hari biasa kita tetap mengabaikan atau bahkan menindas sesama. Sadarkah kita bahwa ujian iman yang sebenarnya bukanlah di dalam ruang ibadah yang nyaman, melainkan di jalanan, di tempat kerja, dan di lingkungan tempat kita tinggal, di mana kemiskinan dan penindasan itu nyata terjadi. Bagaimana mungkin kita mengaku telah beribadah dengan benar jika tetangga di sebelah rumah kita masih kelaparan? Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sementara manusia di depan mata kita justru tidak kita pedulikan? Hari ini, Tuhan mengajarkan kita satu prinsip teologi ekonomi dan kepekaan sosial. Cara kita memperlakukan orang miskin adalah cerminan langsung dari cara kita memperlakukan Allah. Kita tidak bisa memisahkan ibadah vertikal kepada Tuhan dengan tanggung jawab horizontal kepada sesama. Menaruh belas kasihan dan membela kaum miskin adalah bentuk penyembahan dan cara kita memuliakan Sang Pencipta. Tuhan menginginkan aksi nyata, bukan sekadar rutinitas mingguan yang mungkin kita lakukan karena terpaksa. Kita diciptakan untuk saling menopang, agar di tengah dunia yang semakin sulit ini, tidak ada lagi jiwa yang menangis kepada Tuhan karena kelaparan dan ketidakadilan yang luput dari perhatian kita. Richard Foster pernah berkata, "Ketika kita bersedia membagikan apa yang kita miliki dan melayani mereka yang paling hina, ada sebuah sukacita surgawi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keindahan iman kita terpancar paling terang bukan saat kita dipuji di altar, melainkan saat kita melihat beban sesama diringankan, dan mereka kembali tersenyum karena kasih yang nyata." Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah ibadah kita kepada Tuhan sejalan dengan kepedulian kita kepada sesama? Apakah kita masih sering menutup mata terhadap mereka yang miskin dan membutuhkan pertolongan di sekitar kita? Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih,
sekali lagi kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Ampunilah kami yang seringkali dilingkupi oleh keegoisan ini. Hari ini kami belajar bagaimana caranya hidup di tengah-tengah ciptaanmu yang membutuhkan uluran tangan kami. Ajar dan tuntunlah kami, ya Tuhan, untuk selalu memiliki hati yang memperhatikan sesama dan tangan yang ringan untuk memberi saat orang lain membutuhkan. Biarlah melalui tindakan kasih kami yang sederhana, kemuliaan-Mu dapat terpancar nyata dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.